cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GZCO, ya, terus ada GJTL, dan ada Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada Ken. Nah, Ken ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak kepada deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yang mungkin tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini, rekomendasi besok tanggal 29. Nah, besok adalah hari terakhir ya di bulan Desember dan juga di hari terakhir di tahun 2023. Nah, jadi gimana teman-teman bulan ini ya, semoga aja luber cuannya ya. Dan di akhir bulan ini memang luber ya, karena IHSG-nya nanjak ya. Dan di sini ATH guys, belum, dikit lagi ATH guys, IHSG guys. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS Januari karena ini udah mepet banget ya, tinggal besok dan lusa. Nah, teman-teman bisa langsung japri saya aja. Nah, ini teman-teman nanti yang akan masuk ke STS Januari nanti masuk di STS Diskusi Januari dan STS Rekom Januari. Dan kalau teman-teman masih belum paham, nah saya akan kasih tunjuk nih, ini adalah rekom-rekom di STS Desember yang masih jalan. Nah, ini adalah hari ini teman-teman tanggal 28. Nah, kita cuan di mana? RMK, Saratoga, Siraj, ada PH kita jual modal dulu tadi. Terus ada GZCO cuan, ada Avia Luber ya. Terus ada Temas cuan, ITMA kita cuan, ITMA masih bisa lihat ya kayak apa ITMA candlenya. Terus baik kita juga cuan, NATO cuan, GZCO cuan, ya ada Kelas cuan, Harum cuan, Cak cuan teman-teman. Nah, ini kalau kita hitung cuannya kalau nggak salah sekitaran 14. Wow, mantap ya guys ya. Nah, kalau teman-teman mau dapat rekomendasi swing ya dan ODT, teman-teman bisa japri saya aja untuk masuk ke STS rekomendasi Januari. Nah, sebenarnya hari ini kita dapat swing juga di INTP, tapi ya mungkin kita masih hold sampai besok lah, semoga masih naik lagi. Oke guys ya, langsung japri saya aja nanti kalau udah tanggal 31 kita close teman-teman. Nah, kita lihat untuk IHSG guys ya, naik lumayan tinggi guys hari ini ya, lumayan, dan ini bisa dibilang bentar lagi ATH. Nah, ATH IHSG yaitu di 7.370. Kalau misalnya besok itu sampai ke 7.400 ya berarti fix nih IHSG all time high teman-teman. Oke ya, kita akan lihat rekomendasi yang kemarin teman-teman. Yang pertama adalah Temas ya. Kita lihat Temas. Ya, ini yang kita bahas di YouTube teman-teman. Nah, Temas ini seperti ini ya candlenya ya. Untuk si Temas. Terus Kelas, kita lihat Kelas, ya kita lihat Kelas. Kelas di sini juga cuan teman-teman. Terus selanjutnya itu Avian apa lagi? Avian apa lagi teman-teman? Nah, ini kita akan bahas lagi Avian guys. Kemungkinan besok masih naik. Terus Cak juga cuan, guys. Lihat Cak, oh mantap ya. Terus Harum, nah Harum ini open high ya. Kalau yang ikut rekom STS ini udah cuan sih si Harum. Tapi kalau yang nggak ikut rekom ya mungkin masih hold ya. Oke, terus Ruis di sini kita lihat udah cuan belum? Ya masih di hold, nggak apa-apa sih untuk Ruis, ini masih OTW naik guys. Oke, kita lanjut rekomendasi besok guys. Yang pertama kita akan bahas Avian dulu karena kita juga masih hold ya teman-teman di STS ya. Nah, kira-kira sampai mana nih Avian nih guys? Nah, kalau menurut saya teman-teman, kalau kita lihat candlenya Avian ini minimal lah ya. Minimal dia akan ngehit EMA 200. Nah, EMA 200 Avian itu di harga berapa di sini teman-teman? Yaitu di 580. Dan tadi belum nyentuh ya. Tadi baru nyentuh ke 570. Nah, saya kira sih besok nih bisa nih Avian ke 580 teman-teman. Jadi masih bisa banget nih diperhatikan Avian untuk trading besok teman-teman ya.
Kalau teman-teman yang ngikutin Rekom STS yang pertama itu AVG-nya adalah sekitaran 450-an. Nah, sekarang mungkin udah cuan sekitaran 20 sampai 22% ya. Nah, saya akan pasang nanti di thumbnail, guys. Itu adalah cuannya yang STS segitu. Mantap ya untuk si Avian. Selama masih hijau candle sih masih bisa di hold. Nah, kalau udah kayak gini nih, guys. Nah, ini kan udah naik nih. Nah, kalau udah ada candle kayak gini merah, closing merah lah candlenya gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa selling dulu. Ini masih hijau 2 kali, hold aja. Gitu guys ya, atau pasang TS lah untuk si Avian ini teman-teman. Nah, untuk fundamental dan lain-lain udah kita bahas di video khusus dan kemarin ya. Oke, kita lanjut yaitu LPPF teman-teman ya. Nah, LPPF ini juga menu STS juga. Kalau teman-teman lihat rekomendasi saham saya beberapa hari yang lalu, saya itu ngerekom LPPF loh. Di mana ya? Sebentar. LPPF itu di sini nih. LPPF di mana ya? Sebentar. Saya ini nih. Mana ya? Kayaknya saya ngerekom LPPF, guys. Ya pokoknya teman-teman lihat sendiri lah ya, cari sendiri ya. Di mana ini? Oh, ini guys, LPPF guys, lihat di tanggal 27. Ini guys ada LPPF toh, tuh. Tanggal 27 guys. Nah, ini LPPF tanggal 27 guys. Di sini. Ya, mantap ya. Nah, hari ini terbang dan kemungkinan besok masih terbang lagi. Kalau menurut saya sih targetnya bisa sampai ke EMA 50 yaitu di 2220. Nah, itu target kenaikan dari LPPF itu ke situ, teman-teman. Ya, kita lihat LPPF di sini. Nah, ada YP yang mulai masih masuk nih kayaknya nih. Oh, ada RF guys yang masuk guys. Nah, ini menarik untuk si LPPF masuk bisa trading gitu ya, targetnya ke 22 lah, 2200. Oke, itu untuk LPPF teman-teman. Dan LPPF ini dapat sentimen positif dari liburan ya. Liburan orang pada belanja lah seperti itu. Nice untuk LPPF dan Avia, selamat teman-teman. Kita udah tinggal ngelanjutin cuan aja sebenarnya karena udah saya bahas beberapa hari yang lalu di YouTube dan udah saya kasih rekom juga di STS beberapa hari yang lalu juga. Tinggal gulung aja cuannya lah seperti itu. Kalau teman-teman yang baru masuk ya harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati, porsinya jangan banyak-banyak karena ini udah rata-rata teman-teman udah pada cuan di atas 20% ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih targetnya bisa sampai ke itu tadi udah saya bahas gitu ya. Oke, lanjut yaitu MPPA teman-teman. Nah, MPPA ini ngikut LPPF ya. Ngikut LPPF sama aja gitu ya, MPPA LPPF. Dia satu grup juga kalau nggak salah ya. Satu grup juga teman-teman. Kalau MPPA ini di sini rugi ya guys ya, minus. Kalau LPPF ini masih agak mending ya, ada profitnya gitu ya, walaupun equities-nya udah mau habis gitu ya. Cuman ya kayak gitu guys. Manfaatin momen aja liburan gitu ya. Liburan nanti kalau udah selesai liburan biasanya saham-saham ini turun lagi gitu. Nanti kita serok bawah gitu sampai buat lebaran. Seperti itu guys ya. Nah, kita manfaatin aja sampai liburan usai. Nah, ini guys untuk MPPA kita lihat. Nah, MPPA jadi ada CC guys di AVG-nya 65. Kalau kita lihat di sini pasti juga banyak yang sangkut di sini ya. Dan kira-kira berapa targetnya Bang? Kalau menurut sih targetnya ke sini teman-teman, yaitu di EMA 50 juga. Di EMA 150 yaitu di sekitaran harga 71 teman-teman, 71 sampai 73. Nah, itu target dari MPPA teman-teman. Oke, lanjut yaitu saham dari DMMX. Nah, kalau saham yang tadi yang kita bahas di atas kayak Avia, LPPF, MPPA ini udah naik ya. Nah, kalau DMMX ini belum teman-teman. Ini di all time low ya mendekati support bawah lah. Nah, ini kalau teman-teman pengen dapet cuan yang kayak kita di Avia, yang waktu kita kan saya kan beli Avia waktu Avia itu drop loh. Waktu Avia merah-merah itu saya beli loh di sini guys. Nah, ini kan waktu Avia merah-merah gini saya beli malah. Saya ngumpulin Avia waktu merah gini. Dan banyak orang yang mencemooh gitu loh. Lo saham downtrend kenapa dibeli gitu kan. Saham downtrend kenapa direkom gitu ya. Ya dia nggak tahu aja beberapa hari berikutnya kayak gini gitu kan. Nah, jadi saham itu sebenarnya ada namanya lembah dan bukit. Kalau dia udah bikin lembah,
dia akan bikin bukit. Kalau udah bikin bukit, dia akan bikin lembah. Contohnya kayu nih. Kayu kan udah bikin bukit, ya kan? Ini bukit nih, bikin bukit. Nah, dia akan bentuk bukitnya gitu, jadi bikin lembah seperti itu, guys. Ya sama aja kayak misalnya di MMX gini. Kalau udah menarik, udah akumulasi, udah selesai, ini akan naik arahnya kayak gitu, guys. Oke, guys ya. Ini udah turun lumayan lama. Dan sekali nanjak juga lumayan untuk DMMX. Saya pernah cuan DMMX ini 80%, guys. Nah, semoga aja ngulang ya. Nah, kita lihat DMMX siapa yang ngambil nih DMMX ya. Nah, ternyata si PG, guys, ambil di sekitaran 250. Nah, kita lihat AVG-nya top buyer di berapa ya DMMX nih. Nah, rugi, guys, DMMX. Masih rugi. Dan nah, ini teman-teman lihat di sini PG terus. Yang ngambil tuh PG aja. Nah, Avian tuh dulu juga sama, yang akumulasi itu aja. Waktu turun dia nambah, turun nambah. Kalau nggak salah sih apa ya? Avian itu kalau nggak salah RF atau apa ya kemarin tuh ya. Apa gitu, kode broker apa tadi, masuk bisa lihat video saya yang lalu gitu ya. Nah, DMMX juga sama, yang nyangkut dia beli terus nih. Nah, ini potensi, guys. Jadi kalau ada top buyer yang beli terus, nah ini kesempatan nih, nanti dibawa naik. Nah, bagi teman-teman ikut DMMX bisa ambil di sini untuk TP-nya maybe di 262 sampai 272 lah target dari DMMX. Dan kalau sekalian naik gitu ya, hold aja terus gitu. Kalau udah naik, ini kan baru mau naik, belum naik. Kalau udah kayak gini nih, nah ini hold aja gitu kan. Nah, ini kan belum nih, guys. Oke, lanjut, yaitu saham dari INKP 5 aja, guys. Udah itu aja 5 ya. Nah, INKP ini juga menarik, teman-teman. Ya, udah kayak dia golden cross gitu ya. Coba kita lihat INKP. Nah, kalau INKP ini saham murah ya, guys ya. Murah sahamnya. Profitnya juga tebel, dan kalau kita lihat di sini PR-nya juga 6 kali, PBV masih 0,4. Nah, kita lihat INKP perusahaan kertas terbesar di Indonesia, guys. Nah, ini barang AK, guys. Ini sepertinya asing ya. Kita lihat foreign. Asing, guys. Asingnya masuk ya, YU yang keluar. Tapi kalau jumlahnya ini asingnya net buy ya, di INKP. Nah, target INKP berapa? Nah, targetnya sih kalau menurut saya mungkin ke sini, guys. Nah, 8650 lah. Di garis SMA 50 nih, guys ya. Itu target dari INKP. Nah, kalau turun ke 7925 atau di 8000 lah ya. Kalau turun di 8000 tambah muatan aja kalau INKP, guys. Itu, guys ya untuk INKP. Oke, mungkin itu aja Mas dari, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.